Langit sore mulai berubah jingga ketika Adrian melangkah masuk ke dalam rumahnya. Hatinya terasa berat, seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Sejak menikahi Rina 3 tahun lalu, ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Rina adalah cinta sejatinya, wanita yang selalu ia impikan untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya belakangan ini, sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Adrian mencoba mengalihkan pikirannya dengan merapikan tas kerjanya, tetapi pikirannya terus berkelana pada kejadian beberapa minggu terakhir. Ia tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana cara mengatakannya kepada Rina. Yang jelas, semakin lama ia menyimpan rahasia ini, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Saat itulah suara pintu depan berderit. Rina baru saja pulang dari perjalanan dinasnya keluar kota. Wajahnya berseri, dan senyumnya yang selalu menenangkan hati Adrian kembali menyapanya. "Sayang, aku pulang," katanya dengan lembut sambil menggantungkan tas di kursi dekat pintu. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Adrian yang membuat Rina mengerutkan kening. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, berjalan mendekat. Adrian tersentak dari lamunannya dan mencoba tersenyum. "Ya, aku baik-baik saja. Hanya lelah saja," jawabnya, tetapi Rina tahu itu bukan jawaban yang jujur. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang makan, menikmati makan malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Adrian hanya memainkan makanannya, sementara Rina terus memperhatikannya dengan cemas. "Adrian, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku, bukan?" tanya Rina dengan nada hati-hati. Adrian meletakkan sendoknya dan menghela napas panjang. "Rina, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Aku sudah terlalu lama menyimpannya dan aku tidak bisa terus berpura-pura semuanya baik-baik saja." Rina menegang. "Apa itu, Adrian? Tolong katakan saja." Adrian menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan keraguan. "Ini tentang ibumu, tentang bagaimana dia memperlakukanku saat kau tidak ada di rumah." Rina terdiam sejenak, mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi antara kau dan ibu?" Adrian berusaha mengendalikan emosinya sebelum melanjutkan. "Sejak beberapa bulan terakhir, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara ibumu memperlakukanku. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku saja, tetapi semakin lama aku semakin yakin bahwa ia mulai melewati batas yang seharusnya tidak ia langkahi. Ia mulai mendekatiku dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Sentuhan, tatapan, dan kata-katanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Rina. Aku mencoba menghindarinya, tetapi setiap kali kau pergi, aku merasa seperti terjebak dalam situasi yang sulit." Rina menatap suaminya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. "Kau bilang, Ibu?" Adrian mengangguk perlahan. "Aku tahu ini sulit untuk dipercaya, dan aku sangat takut mengatakan ini padamu. Aku tidak ingin menyakitimu, Rina, tetapi aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Aku takut jika aku tidak jujur, semuanya akan semakin buruk." Rina menggenggam tangannya, mencoba memahami situasi ini. Hatinya berkecamuk antara rasa marah, bingung, dan terluka. Ia tidak pernah membayangkan ibunya, wanita yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, bisa melakukan hal seperti ini. Namun, ia juga melihat ketulusan dalam mata Adrian. Suaminya tampak begitu lelah dan tertekan, dan itu membuat hatinya semakin sakit. Air mata mulai menggenang di mata Rina. "Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin percaya padamu, tetapi ini terlalu sulit untuk diterima. Ibu, ia selalu menjadi sosok yang kuandalkan. Aku tidak pernah membayangkan ia bisa melakukan hal seperti itu." Adrian menggenggam tangan Rina erat-erat. "Aku mengerti. Aku pun ingin percaya bahwa ini semua hanya salah paham, tetapi aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Aku takut, Rina. Aku merasa terjebak." Rina menunduk,
Air matanya jatuh ke piring yang belum habis disentuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa langsung menghadapi ibu tanpa bukti, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanmu. Adrian menatapnya dengan penuh harapan. Aku tidak ingin menghancurkan hubunganmu dengan ibumu. Aku hanya ingin kita menjauh dari situasi ini. Kita harus membuat keputusan untuk masa depan kita. Aku mencintaimu, Rina, dan aku ingin kita tetap bersama. Rina menarik napas panjang dan mencoba menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang akan mereka buat, tidak akan ada yang mudah. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan suaminya menderita dalam diam. Ia harus menghadapi ibunya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Malam itu, keduanya berbaring di tempat tidur, tetapi tidak ada yang benar-benar tidur. Pikiran Rina dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak berjawab, dan hatinya dipenuhi dengan luka yang baru saja terbuka. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan keteguhan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia harus menghadapi kebenaran ini, seberapapun menyakitkannya, dan dengan itu, keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka pun mulai terbentuk di dalam benaknya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Winda pulang dari luar kota dengan senyum cerah, tak menyadari bahwa suaminya telah menunggu momen ini dengan hati yang berat. Reno menatapnya dari ambang pintu, perasaan takut dan gelisah berkecamuk dalam dadanya. Saat Winda masuk dan meletakkan tasnya, ia langsung menghampiri Reno, mengecup pipinya dengan penuh kasih. "Aku kangen," katanya lembut. Reno tersenyum samar, tapi ada ketegangan di matanya yang tak bisa ia sembunyikan. Winda menyadari itu. "Kamu kenapa? Kelihatan tegang," tanyanya, duduk di sofa, mengamati wajah suaminya dengan penuh perhatian. Reno menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada jalan kembali. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan, Win," katanya dengan suara serak. Ekspresi Winda berubah serius. "Apa?" Reno menelan ludah. "Ini tentang ibu." "Henning." Winda menatap Reno dengan bingung. "Apa maksudmu?" Reno menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. "Ibu, dia mulai bersikap aneh terhadapku. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba menganggapnya hanya sebagai perhatian seorang ibu kepada menantunya. Tapi semakin lama, semakin tidak wajar. Aku merasa tidak nyaman, Win." Winda mengernyit, tapi tetap diam, membiarkan Reno melanjutkan. "Sore itu, saat kamu masih di luar kota, aku pulang kerja dan ibu mulai bertindak lebih jauh." Reno menundukkan kepala, suaranya bergetar. "Dia menyentuhku, berbicara dengan cara yang membuatku semakin merasa terperangkap. Aku sudah mencoba menjaga jarak, tapi dia terus berusaha mendekat. Aku takut, Win. Aku takut ini akan merusak semuanya, dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya sendirian." Air wajah Winda berubah drastis. Ketegangan menyelimuti ruangan. Napasnya memburu, dan ia berusaha mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. "Kamu bilang, ibu melakukan itu padamu?" Suaranya bergetar. Reno mengangguk perlahan. Matanya mulai memanas. "Aku tidak ingin menyakitimu, Win. Aku tidak ingin menghancurkan pernikahan kita. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Winda terdiam. Ia merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin ibunya sendiri melakukan hal seperti itu? Ia ingin marah, ingin menyangkal. Tapi tatapan jujur dan penuh ketakutan dari Reno membuatnya sadar bahwa suaminya tidak berbohong. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Winda menelan emosinya dan mengangguk. "Aku percaya padamu." Reno menatapnya dengan mata basah. "Kamu percaya?" "Aku percaya," ulang Winda dengan suara mantap, meski air mata menggenang di sudut matanya. "Dan aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi." Tanpa menunggu lebih lama, Winda bangkit dan berjalan menuju ruang tamu,
tempat ibunya duduk menonton televisi. Reno mengikutinya dengan hati berdebar. Lestari menoleh ketika mendengar langkah kaki mereka. Senyum samar terukir di bibirnya, tapi begitu melihat ekspresi putrinya, senyum itu perlahan memudar. "Ada apa, Winda?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Winda berdiri di depannya dengan tatapan tajam. "Aku ingin tahu kebenarannya, Bu." Lestari mengerutkan kening. "Kebenaran apa?" "Jangan berpura-pura." Suara Winda terdengar dingin. "Reno sudah menceritakan semuanya. Aku ingin mendengar langsung dari ibu." Lestari terdiam. Tatapannya beralih ke Reno, lalu kembali ke putrinya. Tangannya mengepal di pangkuannya, dan setelah beberapa detik yang mencekam, ia menghela napas panjang. "Aku." Suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Winda. Tapi ibu melakukannya." Air mata mulai menggenang di mata Lestari. "Aku kesepian, Winda. Sejak ayahmu meninggal, aku merasa begitu kosong. Reno selalu ada di rumah ini. Dia perhatian, dia baik. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukan itu. Tapi perasaan ini..." Lestari menundukkan kepalanya, menangis dalam diam. Winda menggigit bibirnya, berusaha meredam emosinya yang bercampur aduk antara marah, kecewa, dan sedih. "Perasaan ibu bukan alasan untuk merusak pernikahanku." Lestari mengangguk lemah. "Aku tahu, dan aku sangat menyesal." Keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya, Winda menghela napas panjang dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ibu sekarang, tapi aku tahu satu hal. Aku dan Reno harus pergi dari sini." Lestari mendongak, matanya membelalak. "Winda, kami akan pindah," kata Winda tegas. "Aku tidak bisa tinggal di sini setelah semua yang terjadi." Lestari menangis lebih keras, tapi ia tidak mencoba menghentikan putrinya. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Reno berdiri di sisi Winda, menggenggam tangannya dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa beban di dadanya mulai terangkat. Mereka memilih pergi, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan untuk memulai kembali di tempat yang baru. Dan meskipun luka ini akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh, mereka tahu bahwa kejujuran dan keberanian adalah satu-satunya cara untuk melindungi cinta mereka.